Halo Risers, kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu saham. Risers pasti penasaran kan gimana sih cara mulai investasi saham? Yuk tonton video ini. Jadi, untuk memulai investasi saham, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun di perusahaan sekuritas atau yang biasanya dikenal dengan broker saham. Sekuritas ini akan menjadi pihak yang menghubungkan antara investor dengan bursa atau pasar saham. Jadi, seluruh transaksi jual dan beli saham akan kita lakukan melalui perusahaan sekuritas. Dan selain itu, apabila saham yang kita beli akan membagikan dividen, perusahaan sekuritaslah yang akan menjadi penghubung untuk mengirimkan dividen tersebut. Melalui perusahaan sekuritas, kita akan membuat dua hal yang sangat penting untuk transaksi saham. Pertama, ada akun sekuritas. Melalui akun sekuritas, kita akan menggunakan akun ini untuk login dan melakukan transaksi jual beli saham di website ataupun aplikasi perusahaan sekuritas tersebut. Yang kedua, ada rekening dana investor atau rekening dana nasabah atau yang biasa disingkat RDN. RDN ini adalah rekening bank atas nama kita yang akan dibukakan oleh perusahaan sekuritas. Rekening ini berbeda dengan rekening bank. Jadi, kita tidak mendapat ATM dan yang lainnya. RDN ini khusus digunakan untuk kegiatan investasi saham. Simpelnya, semua uang yang kita setor dan uang hasil transaksi jual beli saham nanti akan disimpan di rekening ini. Jadi, pastinya aman. Untuk membuat akun dan rekening sekuritas, ada beberapa persyaratan yang perlu Riser siapkan. Tiap sekuritas memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi secara umum, dokumen yang perlu disiapkan adalah KTP, buku tabungan, dan NPWP ini opsional. Ada beberapa sekuritas yang tidak mewajibkan NPWP, sehingga cocok untuk pelajar atau risers nih yang belum punya NPWP tapi ingin mulai investasi sejak dini. Perusahaan sekuritas itu ada banyak macamnya. Dan tentunya tiap perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh risers saat ingin membuka rekening sekuritas. Yang pertama, pastikan sekuritas yang risers pilih itu sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengawasi perusahaan sekuritas agar tidak ada penipuan atau uang hilang. Yang kedua, ada setoran awal. Setoran awal adalah dana awal yang harus disetor oleh nasabah agar akun dan rekening sekuritasnya dapat digunakan. Tiap perusahaan sekuritas memiliki kebijakan yang berbeda-beda, mulai dari 0 bahkan sampai 10 juta rupiah. Setoran awal ini nantinya akan menjadi saldo RDN dan dapat digunakan untuk membeli saham. Dan yang ketiga, ada fee jual dan fee beli. Fee jual adalah biaya yang harus kita bayarkan kepada pihak sekuritas saat kita ingin menjual saham. Sedangkan fee beli adalah biaya yang harus kita bayarkan kepada pihak sekuritas saat ingin membeli saham. Kedua biaya ini akan otomatis terbayar saat kita jual beli saham. Tiap perusahaan sekuritas menerapkan fee jual beli ini dengan nominal yang berbeda-beda, biasanya berkisar dari 0,15 sampai 0,3%. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tiap perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, saya ambil dari dua perusahaan sekuritas yang telah terdaftar di OJK, yaitu Indo Premier atau IPOT dan Mirai Asset. IPOT memiliki persyaratan setoran awal senilai Rp100.000 dengan fee jual 0,29% dan fee beli 0,19%. Sedangkan Mirai Asset memiliki persyaratan setoran awal senilai Rp10 juta dengan fee jual 0,25% dan fee beli 0,15%. Jadi, sekuritas Indo Premier memiliki syarat setoran awal jauh lebih rendah dibandingkan Mirai Asset.
Akan tetapi, fee jual dan beli saham yang diterapkan oleh Indo Premier itu lebih tinggi daripada Mirai Asset. Selain itu, fitur-fitur yang ditawarkan pun bisa menjadi pertimbangan tambahan untuk Risers. Jadi, Risers bisa pertimbangkan dan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, untuk melakukan transaksi jual beli saham, kita harus daftar terlebih dahulu ke perusahaan sekuritas. 2. Kita akan dibuatkan akun sekuritas dan RDN untuk transaksi saham oleh perusahaan sekuritasnya. Ketiga, setiap perusahaan sekuritas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari segi setoran awal, fee jual beli, dan fitur-fitur yang ditawarkan. Dan yang keempat, jangan lupa untuk pastikan perusahaan sekuritas yang digunakan telah terdaftar di OJK. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di perusahaan sekuritas pilihan Risers dan mulai investasi saham pertama Risers. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video kami selanjutnya. Thank you for watching.